kembali di Apkasi Talk bersama saya Celia Alexandra. Kembali kita hadirkan beragam potensi dari seluruh daerah di Indonesia kali ini. Pemirsa, tadi kalau kita sudah berjalan-jalan ke Sulawesi, kali ini saya mau ke ujung Sumatera, Aceh. Ada Pak Dayan Albar selaku Sekretaris Daerah dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siang menjelang sore ya Pak ya kali ini. Pak boleh diceritakan kepada saya ini sangat penasaran karena saya juga belum pernah ke Aceh Pak. Potensi apa sih sebenarnya yang ditawarkan di Aceh Pak? Baik, terima kasih. Ah, Potensi di Aceh itu sangat besar, baik potensi alamnya, baik itu potensi kerajinan-kerajinan daripada UMKM-UMKM yang ada di Aceh Utara. Kalau kita lihat potensi alamnya, wisatanya, kita lebih ke wisata religi. Itu kita ada daerah pegunungan, itu ada daerah pesisir atau pantai. Ya alhamdulillah kita luar biasa. Ya kita harapkan ke depan ini juga ada sentuhan-sentuhan baik itu dari provinsi, baik itu dari pusat. Kita harapkan potensi wisata ini betul-betul bisa mendongkrak, juga bisa memanfaatkan daripada produk-produk lokal yang selama ini kita juga hari ini ikut di dalam Apkasi. Apkasi ya. Oke, Pak tadi Bapak sampaikan ini beragam potensi besar di Aceh Utara. Sebenarnya potensi pariwisatanya tuh apa saja Pak? Saya ini penggemar pariwisata loh Pak. Oh baik, terima Ya, kasih. Kita wisata itu ada wisata laut yaitu hmm, pesisir pantai. pesisir pantai. Nama lautnya apa Pak? Atau Itu ada pantainya? Bantayan, Pantai Bantayan, Oke, begitu potensinya itu luar biasa, masyarakat lautnya bersih. Sudah itu di situ juga masyarakatnya sudah membuat suatu pondok-pondok sehingga di situ masyarakatnya bisa menikmati. Selain dia menikmati alam, mm-mm, yaitu pantai, bisa mungkin dia mandi, tapi iya. dia bisa menikmati kuliner-kuliner yang disajikan di dekat-dekat pantai itu. Oke, rekomendasi kuliner dari Bapak apa nih buat saya Pak? Siap. Kalau di Aceh itu banyak sekali kulinernya. Baik itu yang menu masakan untuk makan makanan berat, Mm-mm. makanan ringan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau ke Aceh itu luar biasa. Karena potensi kuliner itu kalau kita lihat selama ini siapa yang datang ke Aceh itu pasti dia akan kembali untuk merasakan bagaimana nikmatnya kuliner di Aceh. Oke, kalau Bapak paling suka favorit makanan Acehnya apa nih Pak? Kalau saya itu namanya gulai kuah belangong. Waduh, kalau Wah, gulai saya kayaknya tertarik banget nih iya, untuk makan gulai di Aceh siap. Utara. Itu terbuat dari apa Pak Itu gulainya? kue belangong itu ada yang daging kambing, ada juga daging sapi, Iya. ya. Begitu juga ikan, itu potensi ikan itu luar biasa. Segar-segar ikan di Aceh. Oke, berarti gulainya bukan hanya terbuat dari sapi, tapi terbuat dari ikan juga ya Siap. Pak. Waduh, menarik ini. Ya. Harus dicoba pemirsa kalau kita berkunjung ke Kabupaten Aceh Utara. Tapi dari tadi tuh mata saya tertuju pada yang cantik-cantik depan saya nih Pak. Boleh Ya. dijelaskan ini sebenarnya produk UMKM atau seperti apa Pak? Ya, baik. Kalau ini umumnya adalah produk UMKM yang sudah dibina. Baik itu dibina oleh pemerintah Mm-mm. maupun binaan-binaan perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Ya, Kita di sana juga ada ayah angkat, sehingga pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat kita UMKM-UMKM ini produk-produk yang dihasilkan dan masih banyak yang lain, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Aceh Utara. Ya, alhamdulillah hari ini kita tampilkan di Apkasi ini ya kemarin hari pertama dan hari kedua hampir habis semua. hampir Wah, habis tasnya ya Pak ya. siap. Waduh gimana nggak habis Pak? Hmm, Saya aja dari tadi sudah pilih yang mana ya Iya. gitu. Saking bagus-bagusnya pemirsa Ya, ini bisa menjadi salah satu tren terbaru ya Pak siap, ya. Kita ya, menggunakan tas lokal tapi asli dari UMKM daerah masing-masing. Ini ya, seperti yang ditawarkan oleh Aceh Utara Pak. siap. Pak,
Bapak kan di pemerintahan Aceh. Ya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintahan di Aceh, pemerintahan daerah untuk memajukan UMKM-UMKM yang ada di Aceh Utara nih Pak? Baik, kita dari pihak pemerintah terus melakukan pembinaan-pembinaan. Karena di dalam pembinaan itu kita bukan saja mengajari bagaimana skill kemampuan mereka di dalam membuat suatu produk-produk lokal, tapi kita lebih kepada desain yang selama ini mungkin lebih trennya kemana. Sehingga kita buat seperti tas seperti ini. Ini adalah kita tidak ketinggalan bahwa hari ini lebih trennya lebih seperti ini. Sehingga kita Oke. ikuti semua keinginan-keinginan pasar yang mungkin yang selama ini kita tidak menonton bahwa tas harus seperti itu terus gitu. Oke, jadi memang kalau misalnya kita lihat pemirsa biasanya kan dulu kalau kita lihat kita berkaca bagaimana produk UMKM ini ditampilkan dulu sama sekarang tuh jauh berbeda ya Pak ya. Siap. Bahkan saat ini tasnya cantik banget pemirsa, waduh sampai jatuh kan. Hmm. Jadi tas yang dihadirkan saat ini sangat beda sekali mungkin dengan motif-motif yang ditampilkan dulu pemirsa ini menjadi salah satu tanda bahwa pemerintah dari Kabupaten Aceh Utara Ya. ini sangat concern sekali, sangat perhatian sekali dengan perkembangan tren masa kini ya Pak ya. Siap. Agar UMKM semakin maju mungkin atau seperti apa Pak? Alhamdulillah kita harapkan ini UMKM-UMKM ini bukan hanya produk-produk yang bisa dipasarkan di tingkat Oke, lokal, heeh. tapi kita harapkan ini bisa diekspor dan kita sudah lakukan seperti Sudah itu. diekspor Pak? Kemana Alhamdulillah aja Pak? sebagian kita sudah ekspor ke kemarin itu ada bordir-bordir kita yang kita pakai ini, itu Mhm. dalam bentuk songket, itu Iya. kita sudah ekspor ke Arab Saudi. Sudah Nah, diekspor ke Arab Saudi. Wah, luar biasa, Pak. hmm, Jauh sekali ekspornya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Pecinya juga diekspor atau seperti apa, Pak? Kalau peci masih di tingkat nasional. Masih di tingkat nasional. Wah, saya sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat bangga, Pak. Punya Alhamdulillah. Kabupaten Aceh Utara yang sudah ekspor ke Arab Saudi dengan songketnya yang luar biasa. Bordirannya unik ya, Pak? Ya, ini bordir Hmm, memang khusus bordir memang mereka itu ahlinya ya. Ya, hmm. kita terus kembangkan bagaimana bordir-bordir yang mungkin yang selama ini kita lihat yang tidak monoton sehingga kita terus melihat perkembangan zaman, kebutuhan, keinginan daripada masyarakat kita. Bukan masyarakat Aceh saja, tapi masyarakat Indonesia. Oke, saya kapan diajak main-main ke Aceh, Pak? Ya, kalau bisa segera mungkin untuk bisa Oke. melihat bagaimana alam di Aceh ini khususnya di Aceh Utara. Oke, saya sudah menunggu nih undangan dari Bapak untuk nanti mengundang saya, Siap, Pak Dayan ya. ya. Nanti biar saya bisa berkunjung ke Aceh, langsung eksplor, langsung bisa kemana-mana, ditemanin sekalian makan gulainya Pak ya. Ya, makan gulai, Waduh, makan mantap. duren, itu buah-buah luar biasa di sana. Waduh Em, mantap. Terakhir Pak, apa kemudian harapannya Pak untuk UMKM yang ada di Aceh? Ya, kita mengharapkan dengan Mm-mm. adanya UMKM di Aceh ini, Ya. harapan pemerintah bagaimana kita mendongkrak daripada ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat kita. Karena salah satu kegiatan UMKM ini adalah bagaimana mereka itu bisa merubah nasib daripada keluarga itu sendiri, sehingga dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, ini salah satu yang mendongkraknya adalah melalui UMKM-UMKM. Karena mereka itu sudah punya kemampuan, punya keahlian, skill, sehingga mereka itu bisa membuat suatu produk, sehingga bisa menjual, kita pemerintah memfasilitasi, mulai dari melatih, membina, sehingga kita juga memasarkan, salah satunya di dalam Apkasi pada hari ini. Oke, Pak Dayan Alba, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Iya. Apkasi Talks. Sangat luar biasa sekali pemirsa kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Dayan Albar yang merupakan sekda dari Kabupaten Aceh Utara. Potensi Aceh Utara ini sangat menarik pemirsa seperti tas-tas yang dihadirkan di depan saya saat ini. Anda masih penasaran dengan potensi daerah lainnya? Saksikan terus Apkasi Talk, kita akan hadir sesaat lagi pemirsa.